Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi bersama Ibu Reria Eka Suci. Nah, kita hari ini akan membahas tentang dimensi 3. Nah, sebelum Ibu lebih lanjut lagi membahas tentang dimensi 3, kita akan mengingat terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan kedudukan dua buah garis? Ya, yang pertama dua buah garis yang saling sejajar. Yang kedua, dua buah garis yang saling berpotongan. Dan yang ketiga adalah dua buah garis yang saling berhimpit. Nah, bagaimana jika disajikan sebuah gambar ini? Ada dua buah garis, yaitu garis AB dan garis CD. Ya, bagaimana kedudukan titik A terhadap ruas garis AB? Ada yang bisa jawab? Ya, kedudukan titik A terhadap ruas garis AB yaitu titik A terletak pada garis AB. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan ruas garis AB dengan ruas garis CD? Ada yang tahu? Ya, benar, berpotongan. Jadi ruas garis AB dengan ruas garis CD itu berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik E. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, untuk dimensi 3 di sini, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian kita akan menentukan jarak titik, garis, dan bidang. Ya. Nih, kedudukan titik, garis, dan bidang, jarak antara dua titik. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dengan benar dan teliti. Yang kedua, mendeskripsikan jarak antara titik dalam ruang dengan benar dan teliti. Yang ketiga, menentukan jarak antara titik dalam ruang dengan benar dan teliti. Oke, nanti di sini kalian mendengarkan penjelasan Ibu, kemudian Ibu akan membagikan lembar yang akan Ibu bagikan di classroom. Kemudian kalian bisa berdiskusi atau kalian memikirkan sendiri untuk masalah 1 dan masalah 2-nya. Ya, ini ya. Pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah titik A, kemudian ada lagi titik B dan titik C. Dan titik B dan titik C ini berada pada garis L, ya. Jadi di sini di gambar ini terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C serta garis L. Bagaimana kedudukan titik terhadap garis? Nah, titik apa saja yang terletak pada garis L? Kita lihat di gambar ini, yaitu titik B dan titik C. Kemudian bagaimana dengan titik A? Posisinya atau kedudukannya itu berada di luar garis L. Nah, selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini ada berapa titik? Di sini ada 6 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F, serta bidang alfa. Bidang alfa itu adalah bidang A, B, C, D. Nah, bagaimana kedudukan titik apa saja yang terletak di bidang tersebut? Yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Terus bagaimana posisi atau kedudukan dari titik F? Itu terletak di luar bidang. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Disajikan sebuah gambar seperti ini. Nah, kedudukan garis terhadap garis lain yaitu garis P dan garis Q akan saling berpotongan. Apakah benar? Ya. Garis P dan garis Q dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Ya, jadi berpotongan antara garis P dan garis Q itu di titik A. Kemudian ada lagi disajikan gambar yaitu garis K dan garis L. Bagaimana kedudukannya antara garis K dan garis L? Yaitu dikatakan sejajar karena mereka tidak memiliki titik persekutuan.
Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bagaimana kedudukan sebuah garis F dan garis H? Dikatakan bersilangan karena mereka itu tidak berpotongan atau tidak bertemu, tetapi memiliki arah yang berbeda ya antara garis F dan garis H. Itu dikatakan bersilangan. Ya, karena garis H itu terletak pada bidang, sedangkan garis F itu menembus bidang. Jadi kedua garis ini tidak mempunyai titik persekutuan. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, garis P dan garis Q itu berada di bidang atau terletak pada bidang. Kemudian garis R dengan bidang ini dikatakan apa? Dikatakan sejajar. Dan garis P ini terletak pada bidang. Dan garis R-nya malah terletak di luar bidang. Tapi garis R tersebut itu sejajar dengan garis P. Maka garis R itu dikatakan sejajar dengan bidang. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang selanjutnya yaitu garis G memotong atau menembus bidang. Nah, lihat di sini gambarnya. Garis G ini memotong atau menembus bidang di titik W ya. Ini titik W-nya. Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Bagaimana kedudukannya? Untuk gambar yang pertama, bahwa bidang alfa dan bidang beta itu dikatakan sejajar karena tidak memiliki garis persekutuan. Nah, untuk gambar yang kedua, itu bidang alfa dengan bidang beta ini dikatakan berpotongan. Kedua bidang ini dikatakan berpotongan karena memiliki satu garis persekutuan, yaitu garis apa? Garis IJ. Oke, selanjutnya kalian coba mengerjakan lembar kerja siswa yang Ibu sudah bagikan di classroom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak antara dua titik di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan dan semoga penjelasan Ibu dapat berarti dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.